Jadi berdasarkan gambar, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada pupuk KNO3, tisu, wadah, di mana wadah ini merupakan gelas kaca, kemudian air aki, corong saring, pengaduk, kabel bekas, dan seng. Jadi setelah tembaga dipisahkan dari kabelnya, kemudian tembaga ini kita gunting menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian itu sepanjang 1 cm seperti ini. Setelah kita gunting, kemudian tembaganya kita masukkan ke dalam wadah gelas ini. Kemudian saya akan membuat larutan pupuk jenuh, di mana di sini pertama kita mencampurkan 50 ml air ke dalam wadah. Kemudian dicampurkan dengan pupuk KNO3 dan diaduk. Setelah dicampurkan, larutan pupuk tadi dituangkan ke dalam wadah yang sebelumnya sudah diisi dengan tembaga. Kemudian setelah ini kita panaskan dengan suhu yang tidak terlalu panas. Selanjutnya larutan tadi kita panaskan. Pertama nyalakan dulu kompornya. Pastikan tidak terlalu panas. Jadi setelah dipanaskan, pastikan sisa dari larutannya itu adalah 25% dari banyaknya larutan semula, atau sampai tembaganya benar-benar sudah larut dan hanya sisa beberapa tembaga saja. Nah, setelah ini saya akan menyaring larutan ini untuk memisahkannya dengan tembaga yang belum terlarut. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan 1 buah wadah dan 1 buah sorong caring. Untuk wadah yang berisi larutan, kita angkat dan jangan lupa menggunakan tisu atau alas lainnya agar panasnya tidak ditransfer ke tangan, agar tangan kita tidak panas. Kemudian tuangkan ke saringan. Di sini adanya saringan itu bertujuan untuk memisahkan larutan dengan tembaga yang tidak benar-benar larut. Nah, seperti yang ada di dalam gelas ini, dalam wadah ini. Tembaganya itu tidak benar-benar larut, jadi dia masih tersisa dan bisa terpisah dari larutannya. Nah, jadi inilah dia kenampakan dari larutan yang sudah disaring tadi, atau kita sebut dengan filtrat, hasil larutan yang sudah difiltrasi atau difilter. Kemudian ini didiamkan hingga. Jadi selanjutnya setelah filtrat dingin, campurkan filtrat ke dalam wadah yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan 50 ml air aki. Kemudian kita panaskan sambil diaduk. Selanjutnya campuran antara filtrat dengan air aki tadi kita panaskan sampai larutannya hanya tersisa 50% dari larutan awal, atau sampai warna dari larutan ini berubah menjadi keruh. Nah, semakin panas suhunya, maka warna dari larutan itu pun akan berubah. Yang tadi semuanya agak bening, sekarang sudah sedikit menguning atau sedikit keruh, bisa dilihat. Karena larutannya sudah berkurang 50% dari larutan semula sebelum dipanaskan, jadi apinya bisa kita matikan dan diamkan larutan selama 2 kali 24 jam. Jadi setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam atau 2 hari, beginilah bentuk dari endapan yang menyerupai kristal dari larutan tembaga yang dicampur dengan air aki dan pupuk KNO3. Selanjutnya, endapan ini akan kita saring menggunakan saringan dan juga dilapisi dengan kertas tisu. Saya akan mulai menyaringnya secara pelan-pelan saja. Jadi kristal yang terbentuk di wadah ini tidak dapat ikut turun ke si saringannya. Jadi beginilah bentuknya. Dia berwarna putih bening seperti es batu, dan baunya seperti
bau pemutih pakaian. Untuk lebih jelas mengenai teksturnya, ini tuh seperti es batu yang tidak terlalu beku yang baru didinginkan di dalam kulkas. Dan ini memang menyerupai kristal tetapi tidak terlalu keras seperti kristal pada umumnya. Ini lebih ke struktur es tapi rupanya seperti kristal.